Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucap syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena dengan nikmat-nikmatnya, sehingga pada sore hari ini, pada malam hari ini kita bisa bermuajah secara online untuk menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah tetapkan kita di dalam jalan menuntut ilmu. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Yang pertama-tama kami ucapkan yang kami hormati kepada guru kita, pembina Yayasan Asy-Syafaat Indonesia, Ustadz Dr. Ariful Bahri MA, Hafizahullah Ta'ala. Dan yang kedua untuk Ketua Yayasan Bapak Fabian dan seluruh tim Yayasan Asy-Syafaat Indonesia. Dan juga yang kami hormati seluruh peserta yang turut hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sebelum kita mulai acara, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Ariful Bahri yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya ya berbagi ilmu kepada kita semua. Dan yang kedua, kami ucapkan juga jazakumullah khair kepada Ketua Yayasan dan juga tim serta seluruh peserta yang sudah turut hadir di kegiatan pada sore hari ini. Jadi mungkin sebelum kita mulai, perlu kiranya kami sampaikan bahwasanya peraturan untuk akhwat video di-off-kan, kemudian untuk tanya jawab nanti insya Allah akan ada di akhir sesi. Kemudian untuk akhwat bertanyanya via chat ya. Kemudian untuk yang ikhwan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita tidak banyak, hanya sampai Isya, insyaallah. Maka dari itu waktu dan tempat kepada Ustadz Dr. Ariful Bahri MA, Hafizahullah Ta'ala, tafadhal maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita memuji Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang telah melimpahkan karunia kasih sayang, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dan kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ibarat cahaya bagi dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keindahan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kebodohan, kekufuran dan kesyirikan menuju iman dan takwa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka di antara kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal, mengetahui, mengenang dan mempelajari bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, tema yang kita angkat adalah ingin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya, semua kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak ingin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mengenal nama saja. Kita ingin mendalami tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin tahu seluk-beluk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makna daripada kata cinta adalah bagaimana kita berusaha selalu mengetahui dan mendalami serta mempelajari orang yang kita cintai. Dan orang yang paling kita cintai di dunia melebihi dari segala-galanya adalah seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas dimuliakan oleh seorang mukmin, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Agar kita tahu, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar anjuran, tapi itu adalah kewajiban yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pula kita tidak ingin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang itu merupakan di antara salah satu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika kita pindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh. Maka yang pertama kali ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Kemudian, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Kemudian, "Wa man nabiyuk?" Dan siapa nabimu? Banyak orang yang kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hanya sekedar nama. Kita tidak ingin mengenal Nabi hanya dengan nama saja, tapi ingin kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah di antara cara kita mempersiapkan jawaban ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh melalui malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama, kita ingin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari namanya. Kita tahu nama Muhammad adalah nama yang tidak pernah ada di dunia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi lahir, maka di saat itulah diberikan namanya Muhammad. Dan nama itu sebenarnya sudah tertera di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan ceritanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Muhammad? Ada salah seorang kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syaibah, atau yang lebih kita kenal dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah, seorang terpandang yang lahir di kota Madinah, kemudian dia pindah ke kota Mekah. Ketika dia berada di kota Mekah, maka dia menjadi tokoh kota yang ada di Mekah. Kemudian ketika dia pergi ke Syam, maka dia bertemu dengan pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi ini mengatakan akan datang zamannya lahir salah seorang yang bernama Muhammad. Pendeta ini mengatakan Muhammad. Maka kalimat ini terbayang oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan, kalau Allah berikan kepadaku karunia, aku akan memberikan keturunanku dengan nama Muhammad. Dan ternyata benar, lahirlah anaknya Abdullah. Kemudian dikala lahir, Abdullah sudah tidak ada, dijaga oleh kakeknya. Pertama kali lahir, maka kakeknya menamakan cucunya tersebut dengan kalimat Muhammad. Jadi ini merupakan di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Dan kita akan sebutkan beberapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya, mengetahuinya, dan mengapa Nabi dinamakan dengan nama tersebut. Yang ada di dalam Al-Quran dengan bahasa yang jelas dan tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan dua kalimat. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Muhammadun. Dan Muhammadun itu artinya adalah orang yang banyak dipuji. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi lebih pantas untuk selalu dan senantiasa memuji Nabi. Dan dengan itu pula lah Nabi dinamakan dengan Muhammad. Kemudian yang kedua,
Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad, dan Ahmad itu artinya adalah orang yang banyak memuji. Karena orang yang banyak memuji, berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahi. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya menghapus. Karena dengan kemunculan Nabi, lahirnya Nabi, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihapuskan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian nama Nabi yang keempat adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya penutup. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Al-Aqib karena Nabi penutup segala nabi, semua para nabi dan semua para rasul. Maka nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Aqib. Kemudian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah Al-Hashir. Nama Nabi yang kelima adalah Al-Hashir. Al-Hashir itu artinya dikumpulkan. Karena memang semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, kita semua butuh bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita kenal dengan asy-syafa'ah. Yang kita kenal dengan asy-syafa'ah, asy-syafa'atul uzma. Semua manusia akan minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkumpul. Ketika manusia berkumpul, maka Nabi disebut dengan Al-Hashir, yaitu orang-orang akan berkumpul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan dan meminta syafaat. Kemudian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang paling sayang kepada umatnya, memiliki kasih sayang yang luar biasa. Sehingga dengannya Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah. Begitu juga nama Nabi yang ketujuh adalah Nabiut Taubah. Nabiut Taubah karena umat Nabi adalah umat yang mudah bagi mereka melakukan dosa, tapi mereka juga mudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mereka ingin selalu kembali kepada Allah, dan Nabi mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi disebut dengan Nabiut Taubah. Kemudian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedelapan Al-Malhamah. Al-Malhamah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Malhamah? Karena kalau seandainya kita bandingkan Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya, maka orang yang paling kuat perjuangan dan pengorbanannya di jalan Allah Azza wa Jalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Nabi disebut dengan Al-Malhamah. Kemudian yang kesembilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Al-Marhamah. Al-Marhamah sama dengan Nabiur Rahmah, dan itu juga merupakan di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Asy-Syafi' atau juga dengan istilah yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kita telah menyebutkan beberapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus kaum muslimin mengetahuinya karena ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan gelar Nabi, tapi ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menamakan dan Nabi yang menyebutkan di dalam hadisnya, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Hashir, aku adalah Al-Mahi, aku adalah Al-Aqib, aku adalah Nabiut Taubah, aku adalah Nabiur Rahmah, dan seterusnya. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan suatu nama kecuali ada sifat yang melekat di dalamnya, dan kita tahu manusia yang paling sempurna sifatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, di antara kewajiban kita yang pertama adalah bagaimana kita berusaha mengenal nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sebagaimana sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita serahkan kepada moderator, karena siapa di antara kita yang bisa mengulang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan kenapa Nabi dinamakan dengan nama tersebut? Siapa di antara kita yang bisa bermusyarakah atau yang bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa nama Nabi dan mengapa Nabi dinamakan dengan nama tersebut? Maka kami persilahkan, dan bagi mereka yang bisa menjawabnya, maka kita akan hadiahkan buku tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, tafadhal, di antara peserta yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz, insya Allah Mungkin akan mendapatkan yang di musalla dulu, yang ada di hadiah depan dari kita, kalau ada kami, yang di dan nanti musalla. bisa menghubungi nomor panitia. Tafadhal. Belum ada sepertinya, Ustaz. Baik, belum ada karena terlalu khusyuk mendengarkan ceramah Masih mungkin ya? ya. Barakallahu fiik. Allah yahfazakum. Tapi yang ada di musalla, Nama Ahi Agus Abdillah. Tafadhal. silakan. Barakallahu fiik. Yang pertama, nama Nabi adalah Muhammadun, yang Baik. artinya banyak dipuji. Baik, yang Yang kedua. Namanya Ahmad, yang Iya. artinya banyak memuji. Baik. Yang ketiga Al-Mahli, yang artinya Al-Mahi. menghapus. Baik. Al-Mahi artinya menghapus. Yang keempat Al-Aqib, artinya penutup. Yang kelima Al-Hasyr, yang artinya dikumpulkan. Baik. Yang keenam Nabiur Rahmah, yaitu nabi yang penuh kasih sayang. Baik. Dan yang ketujuh Nabiu Taubat, artinya nabi yang umatnya banyak bertobat ya Ustaz. Baik. Kalau salah. Yang Baik. kedelapan artinya nama nabi yang kedelapan adalah Al-Malhamah. Baik. Sepanjang perjalanannya. Yang kesembilan Baik. Al-Marhamah, sama dengan Nabiur Rahmah. Dan yang ke-10 Baik. As-Safi. Nah, Ustaz. Ya, baik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nanti untuk panitia, Masya Allah, kepada Bapak yang telah menjawab, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, kesehatan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelancaran dalam setiap urusannya di dunia dan di akhirat, dan juga kepada semua kita yang ikut dalam pengajian ini. Barakallahu fikum. Baik, ikhwatal Islam. Sekarang kita akan kembali melanjutkannya. Kita berbicara tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang pertama kali kita bahas adalah bagaimana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan di antara hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama itu hanya dua. Yang pertama tahunnya, dan yang kedua harinya. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkannya. Masalah tahunnya, semua kaum muslimin, terutama ulama-ulama sejarah, mereka sepakat kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Karena memang di antara salah satu yang terjadi kepada bangsa-bangsa terdahulu atau kepada orang-orang terdahulu, mereka hanya menisbatkan sesuatu kepada kejadian-kejadian yang besar. Dan kita tahu kejadian gajah itu adalah kejadian yang besar. Kejadian yang amat luar biasa. Bahkan itu merupakan sejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salah seorang pemimpin yang angkuh yang bernama Abraha yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengutus makhluk-makhluk dari langit sana. Kemudian mereka pun hancur, dan kejadian ini merupakan kejadian di mana Allah akan menjaga rumahnya, dan ketika itu jugalah lahir salah seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Kenapa demikian? Karena sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, wa su'ila an saumi yaumil itsnain. Maka Nabi pernah ditanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin? Qal dzaka yaumu wulidtu fi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan.
wa yaumun bu'ithu. Hari Senin adalah hari di mana aku diutus oleh Allah Azza wa Jal, au unzila alayya fi, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadaku. Artinya itu merupakan di antara hari bersejarah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi, dan Nabi adalah hadiah terindah dari Allah kepada kaum muslimin. Makanya ketika Allah ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kabar gembira ini kepada kita bersama, Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah berikan hadiah kepada kalian. Allah memberikan hadiah kepada kalian seorang nabi yang akan diutus dari bangsa kalian, dari diri kalian, dan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik semuanya. Nasab Nabi yang terbaik, bahasa Nabi yang terbaik, jasad Nabi yang terbaik, daerah Nabi yang terbaik, semuanya terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu merupakan di antara pujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadiah yang paling luar biasa. Oleh karenanya apabila ada di antara kaum muslimin, dan memang di antara kaum muslimin dianjurkan bagi kita untuk senantiasa mengetahui, mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu caranya adalah dengan berpuasa setiap hari Seninnya. Karena berpuasa di hari Senin, Nabi berpuasa di hari Senin, dan di antara salah satu alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hari itu adalah hari kelahiran Nabi. Kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, maka berpuasalah hari Senin sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari nabi lahir. Bagaimana maknanya? Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ujian yang paling berat. Karena dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat yang namanya ayah. Jadi sosok ayah itu tidak pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ikhwatul Islam, maka di sana ada namanya muqaddimah. Muqaddimah itu artinya adalah pendahuluan. Pendahuluan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka sama dengan anak-anak yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh orang-orang yang akan menjaganya. Dan yang mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang bernama Halimah. Halimah ini dia berasal dari sebuah tempat yang bernama Sa'ad bin Bakar. Jadi kabilah Sa'ad bin Bakar adalah sebuah kabilah yang ada di Taif. Namanya kabilah atau suku Sa'ad bin Bakar. Sehingga ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dinamakan dengan Halimah As-Sa'diyah, dinasabkan kepada Bani Sa'ad. Kemudian pertanyaannya ikhwatul Islam, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam besar di sana, tumbuh di sana, berkembang di sana, hidup di sana? Dan di antara salah satu jawabannya, ini merupakan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi lahir di Mekah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun setelah Nabi lahir, Nabi tumbuh di Taif, sebuah daerah yang jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, apa alasannya? Di antara salah satu alasannya, yang pertama, untuk menjaga kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya daerah yang tinggal atau daerah yang ada di kampung, yang jauh di pelosok, itu biasanya masalah kesehatannya lebih teratur, lebih kuat, fisiknya lebih kuat. Makanya kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki fisik yang berlebih dibandingkan dengan yang lainnya. Dan Nabi itu adalah orang yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi berada di Mekah itu adalah daerah perdagangan. Orang tinggal di dalamnya dari berbagai dunia. Ada orang Arab, ada orang Faris, ada orang Roma, ada orang Habasyah. Semuanya tinggal di sana. Dan bahasa mereka juga berbeza-beza. Kalau seandainya nanti kita hidup dalam lingkungan bahasa yang tidak fusha, atau bukan bahasa Arab yang asli, maka nanti bisa jadi bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpengaruh dengan bahasa-bahasa tersebut. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh, berkembang, hidup bersama orang-orang yang mana mereka merupakan penduduk asli dengan bahasa yang masih murni, maka bahasa Nabi menjadi bahasa yang terindah. Maka terkenallah di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
utitu jawami'il kalim. Di antara karunia Allah kepada Nabi, Nabi diberikan al-jawami' atau jawami'ul kalim. Nabi memiliki bahasa yang singkat, tapi memiliki makna yang padat. Atau dengan istilah yang lain disebut dengan al-jawami' al-kawamil. Kalimatnya kalimat yang mencakup semuanya. Dan yang mencakup semuanya sempurna kalimat tersebut. Oleh karenanya itu merupakan di antara salah satu kekhususan Rasulullah SAW. Maka itulah beberapa alasan mengapa Nabi harus tinggal di sana. Di antara alasannya untuk menjaga kekuatan Nabi, agar untuk memberikan kekuatan kepada fisik Nabi, dan yang kedua untuk menjaga bahasa Rasulullah. Bahkan kita tahu Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW, atau nasab Nabi dengan nasab Imam Syafi'i itu bertemu di kakek Nabi SAW. Ketika Imam Syafi'i ingin belajar, tempat yang pertama kali dituju oleh Imam Syafi'i adalah suku-suku pedalaman yang mana mereka masih asli bahasanya. Sehingga terkenal Imam Syafi'i dengan hujjatun fil lughah, yaitu imam yang paling bagus dalam masalah bahasa. Dan di antara salah satu trik yang beliau dipakai oleh orang tuanya adalah diantarkan dia di perkampungan yang masih berbahasa resmi atau masih berbahasa asli, bahasa fusha aslinya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW bermain di sana kurang lebih 4 tahun lamanya, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menunjukkan siapa yang akan menjadi pembawa risalah, penutup agama yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. Maka tentunya Allah ingin mempersiapkan orang tersebut, dan di antara bentuk cara Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril sudah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masih berumur 4 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah menceritakan ikhwatul Islam, terutama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain. Di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan atau Anas bin Malik menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain bersama anak-anak yang ada di kampung halamannya di Taif, di Bani Sa'diyah, maka Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Fa akhadahu. Maka di saat itulah Jibril mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba. Dan pemandangan ini bukan pemandangan yang biasa. Dan Jibril tidak pernah mewujudkan sifat aslinya, bentuk aslinya kecuali 2 kali. Dan Nabi tidak melihat Jibril kecuali 2 kali saja. Artinya rata-rata Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atau melihat Jibril dalam berbentuk manusia. Kemudian ketika Jibril ini datang, yang namanya anak-anak, dikala mereka bermain, tentu mereka melihat Nabi dicuri. Itu bahasa mereka. Sehingga Nabi pun merasa dirinya dicuri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat, takut. Kemudian anak-anak yang lain, mereka melapor kepada Halimah. Wahai ibunda, wahai ibunda, wahai ibunda, Muhammad dicuri, Muhammad dicuri. Nabi tidak dicuri. Tapi yang mereka ketahui Nabi dicuri. Karena memang Nabi diambil. Tapi ada hikmah dan yang luar biasa di sana. Dikala Jibril mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasara'ahu, maka Jibril langsung membaringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa qalbah. Maka Jibril membela dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibelahnya. Dada Nabi ini dibelah bukan hanya kiasan, tapi betul-betul dibelah. Bagaimana caranya? Itu tidak disebutkan, tapi dibelah dadanya. Dan itu merupakan di antara operasi yang paling indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya tanpa ada rasa sakit bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja minhu 'alaqah. Ketika Jibril ini membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diambil 'alaqah, bagian gumpalan daging atau darah. Kemudian apa yang terjadi? Maka Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitanu minka. Sesungguhnya gumpalan ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bagian syaitan dalam dirinya. Makanya Nabi selamat dari gangguan syaitan untuk selama-lamanya. Artinya itu merupakan di antara bentuk jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian syaitan yang ada di dalam hati Nabi tidak ada. Sehingga hati yang paling sempurna,
adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih nabi menjadi nabi yang terakhir? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi adalah rahmatan lil alamin? Karena hati yang paling sempurna tanpa ada noda adalah hati baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan kita tampakkan ketika kita belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah. Karena biasanya bagaimanapun bermuamalah, kadang ada ketersinggungan, kadang ada baperan, kadang ada masalah perasaan. Itu semua tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang bagian syaitan itu sudah diambil. Artinya apa? Artinya kaum muslimin yang lainnya ada bagian syaitan di dalam hatinya. Kita ulang lagi. Kalau seandainya Nabi diambil bagian syaitan dari dalam hatinya, berarti kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada bagian syaitan di dalamnya. Maka itulah makna perkataan para ulama, la yakhlu jasadun min hasadin walakinnal karimu yukhfihi wal laimu yubdihi. Tidak ada jasad kecuali ada hasad, dan hasad itu adalah bagian daripada syaitan. Jadi semua manusia ada yang namanya hasad dalam hatinya. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan? Apa yang membezakannya antara satu dengan yang lainnya? Orang yang mulia akan menahannya, menyembunyikannya. Tapi orang yang kurang, maka mereka akan tampakkan. Itu saja perbezaannya. Tapi hilang tidak mungkin. Karena yang hilang gangguan syaitan atau bagian syaitan dari dalam hatinya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kemudian ketika bagian syaitan ini dikeluarkan oleh malaikat Jibril, thumma ghasalahu fi tastin min zahab bima'i zamzam. Maka di saat itulah malaikat membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah bejana yang di dalamnya sudah ada air Zam-Zam. Maka dari sini juga ada pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam. Bagi kita yang merasa ada sesuatu di dalam hatinya, maka di antara salah satu obatnya adalah dengan menggunakan air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu adalah obat lahir dan batin. Zam-Zam itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakah. Makanya orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, tempat yang pertama kali mereka cari atau sesuatu yang mereka harus prioritaskan atau yang mereka utamakan dan mereka usahakan, jangan minum kecuali dari air Zam-Zam sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Zam-Zam ini jadikan untuk membersihkan hatiku dari semua noda, kesalahan, dengki, hasad dan yang semisalnya. Karena memang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci dengan air Zam-Zam, dan tidaklah dipilih air Zam-Zam kecuali menunjukkan bagaimana kemuliaan Zam-Zam. Malaikat bisa jadi membawa air dari surga, malaikat bisa jadi membawa air dari yang lainnya, dari dunia manapun air bisa dibawa. Tapi kenapa harus air Zam-Zam? Karena Zam-Zam itu adalah air yang barokah, dan dia juga disebut dengan syabba'ah, yaitu air yang akan memberikan rasa kenyang kepada orang yang meminumnya. Dan yang terpenting, Zam-Zam itu sesuai dengan apa kita meminumnya. Nah, dada Nabi dibersihkan dengan Zam-Zam untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan air Zam-Zam tersebut. Kemudian, thumma a'adahu fi makani. Setelah Nabi dibersihkan dadanya, maka dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Artinya nada Nabi kembali ditutup. Kemudian setelahnya, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, dia pun mengatakan, kami masih melihat bekas daripada dada Nabi dibelah. Artinya betul-betul dibelah, dan itu adalah bagian daripada muqaddimah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan laki-laki ini, manusia ini adalah manusia yang membawa syariat yang paling berat untuk semua dunia. Nabi kita bukan hanya untuk orang Arab. Tidak boleh bagi kita mengatakan Nabi Arab. Tidak boleh bagi kita mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi Nabi adalah rahmatan lil alamin ajma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua dunia. Sehingga Nabi mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak satu pun orang yang mendengarkan aku diutus oleh Allah dari kalangan umat ini. Baik mereka beragama Yahudi atau mereka beragama Nasara, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar. Kecuali mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Nabi untuk semuanya. Nabi untuk dunia. Dan tentunya persiapan-persiapan ini telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya, kita kembalikan lagi untuk kembali memberikan kepada kita motivasi dan semangat. Mungkin kita ingin kembali bertanya kepada moderator. Kalau pertanyaan tadi, kalau yang pertama pertanyaannya kita bertanya dulu, baru dijawab. Sekarang yang kedua, kita tanya dulu siapa yang berani menjawab, baru nanti kita tanya. Jadi Baik, Ustaz. tantangannya lebih besar lagi. Tapi yang pertama pertanyaannya sudah ada, tinggal kita menjawabnya. Untuk yang kedua, pertanyaannya belum ada, tapi siapa yang berani mengangkat tangannya? Barakallahu fiik. Baik, tafadhol bagi para peserta yang ingin menjawab, mungkin siap untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz, boleh mengangkat tangan. Dan ini tantangannya lebih berat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhol, angkat tangan. Cara ngangkatnya gimana? Ini ada tanda tangan ya. Nah, itu. Tanda tangannya dire. Oh, gitu. Abu Nah, Nadir ya. Gimana tuh taruhnya? nyari tangannya gimana ya? Baik, langsung saja raise hand atau langsung saja tidak menjadi masalah. Malas, karena sudah respon. Baik. Siapa yang akan menjawab? Yang siap untuk menjawab? Ayah, kamu yang jawab ya? Ya, nanti Siapa ya? Ayah. Ibu? Siapa tadi? Tafadhol udah siap ya? Ibu siapa? Yang pertama tadi? Abu Nadir. Baik. Oh iya, Ibu Nadir. Nah, tafadhol. Baik, kepada Abu Nadir, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya adalah, hari Senin merupakan hari yang bersejarah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja nilai-nilai sejarah yang ada pada hari Senin? Sebutkan 3. Ya, ikan ada. Silakan. Tafadhol. Hari Senin adalah hari yang Bapak punya Abu- sejarah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz. Bapak Abu Baik, Nadir silakan. silakan. Ustaz. Bapak Abu Halo. Nadir dulu. 6, Sob. Terdengar suaranya? Silakan. Agak. Sudah terdengar? Sudah. Ya, terdengar. Silakan. 6. Pertama, hari Senin adalah hari dilahirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Nabi dilahirkan. Baik, yang kedua. Hari Senin adalah hari diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Diutus menjadi apa? menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Baik, yang ketiga. yang ketiga adalah hari Senin. Sebentar, Sob, karena lupa tiba-tiba. Hari Senin adalah hari Senin adalah hari Rasul SAW menerima wahyu, Ustaz, ya? Tahir, barakallahu fiik. Hari Senin adalah hari di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari lahir, hari wafat, hari diutus. Masya Allah, barakallahu fiik kepada Abu Nadir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik. Kalau bisa tolong, Ustaz. Mungkin nanti panitia atau bisa lagi menghubungi panitia atau panitia kembali menghubungi Abu Nadir Baik. untuk diberikan hadiah yang telah disediakan. Barakallahu fiikum. Baik Bapak Ibu Baik. rahimani wa rahimakumullah, ternyata tanpa terasa waktu kita tidak begitu lama. Memang belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kenikmatan, dan ketahuilah wahai kaum muslimin, sebuah kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, atau yang kita kenal dengan Zainal Abidin, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dulu kami diajarkan tentang perjuangan pengorbanan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Quran. Artinya kewajiban kita bersama untuk selalu ingin mengenang, mengetahui Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, mungkin ini merupakan pertemuan perdana kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran kepada kita bersama. Sekarang kita mungkin kembali kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mana tahu ada di antara kita yang bertanya, ada yang menjawab, maka kita serahkan kepada moderatornya. Barakallahu fikum. Kemudian sesi yang terakhir adalah sesi di mana nanti kita bertanya. Jazakumullahu khairan. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan Ustadz dari Ahwas Silakan. melalui sesi chat. Jadi Ibu Sri Wahyuni bertanya, apakah membaca sholawat lebih utama daripada istighfar? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah membaca sholawat lebih utama daripada istighfar? Kita tidak boleh membenturkan antara dua ibadah selama ibadah tersebut bisa digabungkan. Kenapa kita ini muncul? Karena harus bertentangan antara sholawat dengan istighfar. Tidak. Istighfar dengan sholawat adalah dua ibadah yang harus sama-sama dilakukan oleh kaum muslimin. Ibarat keedah, selagi bisa dikumpulkan, maka jangan dipisahkan. Istighfar bisa kita lakukan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Bukankah istighfar itu merupakan di antara bentuk kita berzikir pagi dan sore? Atau bagian daripada zikir, minimal kita mengucapkannya 100 kali? Bukankah sholawat merupakan ibadah yang paling mulia, dianjurkan bagi kita memperbanyaknya? Artinya, ibadah ini, ibadah yang tidak boleh kita pertentangkan. Jadi bagaimana Ustadz? Kita berselawat kepada Nabi, sebagaimana kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beristighfar itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah, mengakui semua kesalahan yang ada. Dan kita berselawat kepada Nabi, bukti kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya tidak bertentangan. Artinya jangan dipertentangkan antara istighfar dengan selawat. Jadi bagaimana jawabannya? Lakukan semuanya. Dan semakin banyak kita beristighfar, semakin banyak Allah akan menutup kesalahan kita. Semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada kita. Bahkan pahalanya disebutkan sama. Artinya bersolawat diampunkan, diangkatkan derajat, dimuliakan, dilapangkan. Begitu juga dengan istighfar. Artinya dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Barakallahu fikum. Berikutnya dari Bapak Arif Wibowo. Baik. Pak Arif, nyalakan mikrofon. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Silakan. bagaimana sikap kita sebagai umat muslim terhadap beberapa orang-orang yang mengaku habaib lah kalau di Indonesia ternyata seperti itu. Sementara kadang apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan sunnah Rasul. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sekarang kita akan jawab pertanyaan ini dari dua sisi. Kita akan menjawab pertanyaan ini dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi nasabnya. Siapapun yang mengaku bahwa mereka adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah mempercayainya. Mereka jujur atau tidak jujur, itu bukan urusan kita. Itu poin yang harus kita ketahui dalam masalah nasab. Siapapun, ini kaedahnya, siapapun yang mengatakan saya keluarga Nabi, saya keturunan Nabi, maka kewajiban kita kaum muslimin sebagai umat Nabi mempercayainya. Sedangkan dia, apakah dia jujur atau dia tidak jujur, maka itu urusan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam sisi masalah nasab. Jadi apa susahnya bagi kita mengatakan ini keturunan Nabi, kemudian kita mengatakan dia keturunan Nabi? Tidak ada susahnya. Ustaz, nanti kalau dia berbohong bagaimana? Itu bukan urusan kita. Bukankah di antara sifat seorang mukmin lakukan kewajibannya, sedangkan urusan orang lain jangan dia pikirkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu bentuk keindahan Islam seseorang meninggalkan yang bukan urusannya. Urusan dia jujur, tidak jujur, itu bukan urusan kita. Tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah percaya.
Karena itu untuk menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari segi nasabnya. Jadi siapapun yang mengatakan saya cucu Nabi, saya keturunan Nabi, saya keluarga Nabi, percaya selesai. Tapi Ustadz dia seperti ini, itu bukan urusan kita. Kalau dia benar atau salah, itu urusan dia dengan Allah dan urusan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi nasabnya. Kemudian dari sisi yang lainnya, dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama, standar kita adalah baginda Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh kepada kita semuanya. Kalau ada seandainya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha mencontoh Nabi, mengajarkan dan mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi, maka untuk mereka dua keutamaan. Keutamaan dalam masalah agama dan keutamaan dalam masalah nasab. Tapi kalau seandainya mereka melakukan perkara-perkara yang Nabi sendiri melarangnya, maka tentu nanti mereka yang akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita mengikuti seseorang yang mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu merupakan keadaan dari dua sisi. Dari sisi nasab kita harus membenarkan. Kalau tidak itu urusan dia. Kemudian dari sisi agama maka barometer kita adalah baginda Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Baik Ustadz, Afan, di Jakarta sudah azan Ustadz? Baik. Masuk waktu. Diserahkan. Kalau kita tutup dipersilakan. Kalau juga masih disambung 5 atau 10 menit juga tidak menjadi masalah. Mungkin satu lagi Ustadz ya? Baik, silakan. Untuk yang di Satu musalla, takut pada sholat ya Ustadz ya? Cukup ya Ustadz mungkin? baik. Cukup Silakan. dulu. Cukup Ustadz ya? Nah. Silakan, tidak menjadi masalah. Mungkin satu lagi, mungkin bisa jadi satu slide lagi, tidak menjadi masalah. Satu lagi, Dira. Saudara Dira tadi sudah unjuk tangan. Saudara Dira. Ada lagi, satu lagi. Belum ada saudara Dira. Betul. Ya. Ya, betul, Mas Dira. Langsung. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan antum keistiqomahan dalam berdakwah. Dan Allah selalu Amin ya Rabb. menjaga antum, keluarga antum dimanapun antum berada. Barakallahu Amin fiik. ya Rabb. Amin ya Rabb. Ustaz, berkaitan tentang syirik, Ustaz. Maaf, keluar dari tema ataupun bahasan kita bisa. Apakah dosa syirik itu bagi seseorang yang tidak tahu betul yang mereka tahu itu mendatangin dukun itu adalah syirik terbesar. Nah, bahkan syirik kecil kan ada banyak ya Ustaz ya. Nah, yang mereka tahu ataupun yang keluarga tahu itu ya syirik itu adalah mendatangin dukun. Artinya di masa hidup orang tua ataupun saudari itu terkadang dari segala ucapannya terbesik termasuk syirik kecil. Apakah Allah mengampuni dosa-dosa termasuk syirik, termasuk dosa-dosa syirik Ustaz? Bahkan ya yang keluarga anak tahu itu ya syirik besar ya mendatangi dukun. Bagaimana penjelasan antum Ustaz? Apa di sini kurang nggak terlalu fokus karena suara azan yang lumayan gede Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiikum, syakarallahu lakum wa hafizakumullah.
Masalah ini ikhwatul Islam adalah masalah yang tidak bisa kita jawab secara satu saja. Karena masalah ini adalah masalah yang harus ada cabangnya. Ada orang yang mendatangi dukun karena penasaran. Ada orang yang mendatangi dukun karena ketakutan. Ada orang yang mendatangi dukun, terlalu banyak alasannya. Tapi bagaimanapun, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita bersama untuk terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan juga nama dukun itu terlalu banyak. Ada dukun yang disebutkan dukun, namun sebenarnya dia tidak dukun. Ada dukun yang disebut dengan dukun, namun sebenarnya tidak dukun. Maka kita kembalikan kepada istilah syariat agama. Al-kahin. Siapa itu kahin? Kahin itu adalah mereka yang menggunakan jin. Mereka yang menggunakan jin, kemudian menyebutkan perkara-perkara yang gaib yang mereka tidak tahu. Itu lebih kepada istilah dukun. Karena bisa jadi disebut dengan dukun beranak. Padahal mereka bukan dukun. Atau bisa jadi mereka dukun. Artinya, yang pertama istilah dukunnya. Yang kedua, mengapa mereka datangnya. Kenapa mereka mendatanginya. Yang ketiga, bagaimana keadaan mereka di kala mereka mendatanginya. Terlepas daripada itu semua, karena kita tidak bisa menjawab secara terperinci, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan apapun bentuknya, yang besar ataupun yang kecil, yang mana aku tidak tahu, dan aku beristighfar kalau seandainya aku tahu. Jadi pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat panjang sekali. Karena ini bukan perkara yang main-main. Perkara kesyirikan adalah perkara yang berat. Dan kita harus berhati-hati dalam mengatakannya. Karena ini apakah kesyirikan itu adalah kesyirikan secara hukum asal, maka kita harus mengetahui dulu sumber permasalahannya, dukunnya. Kalau betul-betul dukun yang seperti yang disebutkan ada jinnya, mengetahui perkara yang gaibnya, maka itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebagaimana tadi yang kita sebutkan, mungkin masalah ini belum bisa kita jawab secara online karena terlalu banyak pembahasan yang harus kita sampaikan. Dikhawatirkan nanti kita sulit untuk menangkap antara satu dengan yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah bisa menghindarkan kita untuk tidak bisa mendatangi kecuali hanya Allah semata. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita serahkan kepada moderatornya. Baik, mungkin cukup Ustadz, kita persiapan untuk sholat. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Ariful Bahri Mahfudullah Ta'ala. Semoga Allah memberkahi antum dan keluarga, dan juga senantiasa di dalam Allah Ustadz. Semoga kita semua bisa meneladani di kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga praktekkan sunnah-sunnah beliau hingga kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup, bagi Bapak Agus Abu Abdillah dan Abu Nadir nanti bisa menghubungi panitia. Insya Allah ada hadiah dari kami. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kegiatan ini akan terus bersambung ya Ustadz, insya Allah ya. Nanti akan semoga Allah mudahkan selalu insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizakumullahu jami'an, hafizakumullah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله